Hari ini kita akan kembali melihat satu kebenaran firman Tuhan, karena iman sangat menentukan kehidupan kita pada saat ini. Baik, saya mau bertanya kepada kita, kira-kira kalau tahu ya raket badminton, kalau raket ini ada di tangan kita, mungkin harganya hanya paling tinggi mungkin ada yang 1 juta atau lebih. Dan kalau yang di tangan kita harga cepek misalnya, itu biasa saja. Tapi kalau raket yang murah ini ada di tangan seorang Serena Williams, pasti dia akan ratusan juta dolar. Kita sering tahu itu bintang-bintang film, orang-orang terkenal itu pakaiannya, gitarnya atau benda-bendanya kalau udah dijual, wow, berebut orang. Kita tahu tongkat ya, kalau misalnya tongkat ada di tangan kita bisa pakai apa? Ngusir apa tongkat? Ngusir anjing. Pukul anjingnya kalau dia mau serang kita. Tapi kalau tongkat itu di tangan Musa, apa yang terjadi? Laut Teberau itu terbelah dua. Itu terbelahnya itu semalam-malaman, saudara. Bukan langsung jadi. Tetapi kuasa Tuhan boleh mengalir. Tongkat di tangan Musa bisa melakukan perkara yang besar. Kalau misalnya dikasih kita 5 roti dan 2 ikan ya, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan kalau dikasih roti 5? Sarapan untuk makan siang aja gak bisa. Tapi kalau di tangan Tuhan Yesus apa yang terjadi? Wah, bisa memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, sisa 12 bakul. Kenapa? Karena gak ada orang Batak di sana. Karena aku juga sering bawa kantong kresek. Sekarang aja udah bertobat. Karena apa? Ya ada dan lain sebagainya. Jadi di sana nggak ada orang Batak kali ya, sehingga tetap ada sisa 12 bakul. Kalau umban ada di tangan kita, umban itu paling untuk nangkap atau melempar atau menembak ya seekor burung pipit kali. Tapi kalau di tangannya si Daud, pernah cerita sekolah minggu kan? Ya ada di BGH-mu. Kalau di tangan Daud gimana? Siapa yang tumbang? Goliat, raksasa. Ada begitu banyak kisah dalam Alkitab berbicara tentang tindakan-tindakan iman. Kita juga akan mengalami perubahan yang dahsyat kalau ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Mau ada di dalam tangan Tuhan? Mau jadi dahsyat deh? Iya, karena nggak secara kebetulan kan ada di sini. Nggak ada yang kebetulan orang yang bisa dilayani dan mendengarkan firman Tuhan. Saya lahirnya di sini juga, di YPDPA yang dulu nggak di sini. Ada di Petula dulu, dan jauh sebelumnya YPDP sudah berdiri, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang dihasilkan dari sini. Sayanya sebagian yang kecil, tetapi saya sangat memuji Tuhan. Kenapa? Karena melalui pengajaran firman Tuhan, karena melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan, sehingga saya boleh melayani hingga detik ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana hidup saudara ke depan. Yang pasti janji Tuhan masa depan yang indah penuh harapan. Kalau baca Alkitab tahu semua kita. Karena Alkitab ini pikiran Allah yang dituang dalam bahasa bayi. Makanya jangan nggak baca Alkitab. Banyak rahasia di situ. Dan itu yang kupegang dalam kehidupanku. Meskipun aku dulu ketika mahasiswa orang yang paling bodoh kali, otaknya nggak jalan. Karena memang di bawah standar. Ngaku aja. Tetapi ketika aku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku dan mulai dibina, baik di kampus mau juga di YPDPA dalam persekutuan, yang terus dibekali oleh abang-abang, kakak-kakak rohani yang begitu luar biasa dalam kesaksian mereka, yang aku terkagum-kagum karena di kampung nggak ada yang seperti ini kan. Tapi dulu kok bisa mereka mengasihi saya, mendoakan saya, kok mereka selalu bertanya, gimana Dek, saat teduhmu jalan nggak, bolong-bolong apa enggak, gimana Dek, kok kamu mukamu muram, ada pergumulan, yuk doa. Selalu diperhatikan, mamaku aja nggak pernah perhatikan aku. Kenapa kau? Sakit perut, udah tahu kok banyak kan? Itu orang tua aku. Tapi aku mendapatkan kasih ilahi, kasih Tuhan yang membuat aku apa? Berubah pandanganku. Ternyata Yesus itu luar biasa. Saudara, ketika aku belajar dan mentaati apa yang ada di dalamnya, apa yang terjadi, aku mulai pemikiran ke depan. Terserah apa kata orang, yang jelas aku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Mulai belajar Alkitab, menghafal Alkitab, gak ada lagi kemana-mana, tapi tekun, menekuni sampai ada orang bilang, gila kau nanti nak sengit, kau nanti bibelon, kau banyak tantangan. Tapi aku percaya, sehingga sampai detik ini tahun depan saya sudah berumur 60 tahun.
Padahal dulu mahasiswa yang selalu bang sama Bang Victor ya, panggil bang terus. Gimana minta didoakan, minta di ini, kadang sharing, kadang gini. Sekarang sudah 60 tahun umur saya, tahun depan sudah pensiun. Saya melayani Tuhan lewat Kementerian Agama sebagai penyuluh agama. Dan itu pun luar biasa. Kenapa? Karena dulu kami sebagai pendeta ada di desa yang jalan kaki 10 km. Melayani kadang-kadang anakku kutuo, dituo namanya ya. Karena di sana hanya sekali seminggu ada kendaraan. 5 tahun kami ke desa melayani. Kadangkala ada seperti yang dibilang MC tadi. Kapan lah Tuhan. Tapi tetap belajar setia. Memang itu bagianmu, kau tunduk saja, kau taat saja. Sampai akhirnya kami kembali mulai pemikiran yang lebih luas. Kita harus melakukan lebih lagi. Dan singkat ceritanya ini saya mulai berdoa dengan doa Yabes. Bapa berkati aku, perluas daerah pelayananku. Tapi doa Yabes gak hanya seenak itu. Karena Joshua 1:8 juga jamin. Apa yang katanya? Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Maka kita akan renungkan, perkatakan lagi dikatakan. Maka engkau akan berhasil dan pegang. Tuhan itu janjinya gak pernah dilalaikan. Sehingga pada waktu itu aku mulai berdoa, Tuhan berkati aku, berikan aku pekerjaan tetap supaya aku dapat memberi dengan tetap. Jadi doanya sesuai gitu. Itu doanya 2 tahun. Sehingga Tuhan mulai buka jalan. Akhirnya saya melamar. Kebetulan pada waktu itu ada penerimaan penyuluh agama di Taput, ada di Tanjung Balai. Saya pilih Taput. Dan pada waktu itu 7 pelamar hanya 1 yang diterima. Wah, saya nggak ragu karena aku percaya. Mulai dari awal setelah berdoa 2 tahun saya mulai ini kulihat jalan-jalan Tuhan itu terbuka. Makanya aku nggak takut. Ketika ujian semua udah mulai omongan di sini. Oh harus gini, harus gini, harus gini. Si Anu itu sudah menjadi ini. Aku percaya. Kalau sudah Tuhan katakan ke sana, siapapun nggak bisa singkirkan. Aku nggak ada nyogok. Aku nggak ada melakukan yang lain-lain. Percaya saja sama Tuhan. Kenapa? Kalau aku nyogok, aku paksakan diriku ke situ. Padahal nggak pimpinan Tuhan. Jadi aku mau pimpinan Tuhan. Sehingga pada waktu itu 2 yang diluluskan. Karena waktu ujian dia nyontek sama saya. Karena firman Tuhan semua. Makanya rajin baca Alkitab kan. Lalu kemudian setelah itu lulus 2 dibuat psikotes. Oh, di besoknya. Kawanku ini sudah mondar-mandir keluar kamar mandi. Sayanya gini. Kalau Tuhan katakan masuk, masuknya itu. Sehingga pada waktu dia selesai lalu saya masuk. Pertama yang mereka lakukan sama saya, berdiri. Udah duduk saya kan, suruh berdiri. Belakangi saya, aku belakangi. Aku pendeta, aku diperlakukan seperti itu. Aku hanya pandang Tuhan. Tuhan, aku mau, aku siap. Lalu ke belakangi, ada di sini. Alkitab semua ditanyain sama saya. Tuliskan, saya tulis. Nggak usah panjang-panjang, yang singkat aja kan ibu sudah tahu. Biarkanlah Pak, nggak boleh setengah-setengah saya tulis. Karena dalam pikirku, di dalam kepolosanku, biar habis waktu. Padahal Tuhan pakai juga itu menunjukkan kesaksian. Aku nggak mau setengah-setengah. Setelah selesai ini masuk lagi yang satu lagi. Apa yang mereka tanya sama saya? Warna kesenangan ibu apa? Putih Pak. Kok pakai hitam? Mentak-mentak pula dia. Aku bilang, gila kali ini. Kita nggak mau tahu apa-apa, dia marah-marah. Tapi itu dalam hati. Saya bilang begini, Pak, suka bukan harus memiliki. 3 hari aku di Taput ini ya Pak. Nggak ada bajuku, hanya 1 ini. Oh iya. Banyak lagi ceritanya. Lalu pergi. Mau keluar pun masih ditahan. Kenapa coba kali ibu ini kalian bikin? Takut kan sama dia ya? Dia bilang begitu. Kenapa jadi persoalan ya kan? Ini namanya lagi delilililil digituin sama saya. Susah kali nama ibu ini. Kenapa bisa susah? Lalu saya bilang, yang bikin nama itu bapakku. Dan sebagai orang Kristen, kami itu dirayakan Pak. Tardidi namanya dirayakan Pak. Didoakan, dikumpulkan keluarga. Nama saya itu Deli, pada waktu itu terkenal Tembakau Deli. Harapan orang tua biar saya terkenal. Lalu Lid itu ada. Lid Nari pasti ada. Anak laki-laki karena di atas saya itu kami 12 bersaudara, saya anak 9. Gak cuma 1 laki-laki. Tidak ada laki-laki. Lalu diharapkan adik saya akan ada laki-laki. Dan akhirnya lahir anak laki-laki 2 Pak. Jadi nama saya itu Pak gak sembarangan. Kedua Pak dibuat panjang seperti Delilit Naria Brutarigan. Supaya Bapak membaca secara detail sehingga menempel di hati. Kasih Pak. Anak-anak Tuhan itu merdeka, gak perlu takut. Amin. Ini penting supaya kita kembali belajar bagaimana iman yang bertumbuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perlu mungkin kita melihat.
Iman di dalam perjanjian lama itu apa? Supaya kita iman yang bertumbuh itu gimana? Satu hal yang kita pelajari di sini dalam perjanjian lama, kata iman ditransliterasikan dari kata emunah. Emunah artinya kesetiaan. Kata ini terdapat dalam Habakuk 2 ayat 4. Mengapa emunah justru diterjemahkan percaya bukan kesetiaan? Padahal tadi artinya kesetiaan. Karena emunah dalam turunan kata merupakan turunan kata aman. Aman itu iman. Iman artinya teguh memegang janji, berpegang teguh pada janji. Jadi emunah dipakai untuk kata iman dalam PL perjanjian lama merupakan ekspresi yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Jadi ekspresinya di situ, bukan hanya mukanya ya. Maksud saya action dan tindakannya. Tidak mungkin seorang setia dan berserah kepada Tuhan kalau tidak dia percaya sama Tuhan. Jadi emunah ini dipakai tidak goyah, tidak lekang. Iman kepada Yesus itu tidak lekang, tidak lapuk, tidak dimakan waktu. Meskipun silih badai berganti, ya, iman kita tidak akan goyah. Itu bisa kita lihat dari kehidupan hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama. Baru-baru ini kita kan baru merayakan apa? Apa yang kita rayakan baru-baru ini? Hari kenaikan. Yesus naik. Sebelum dia naik ketemu sama siapa? Yohanes kan? Yohanes, Petrus. Mereka mau makan ya pada waktu itu dalam Yohanes 21. Apa dikatakan Tuhan di situ? Petrus, apakah engkau mengasihi Simon bukan Petrus dipanggil Simon. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape kepadaku? Jawabnya enteng aja, pileo Tuhan. Itu kok terjemahkan masih banyak ya, tapi kita ambil singkat saja. Lalu kedua kalinya Tuhan Yesus berkata, apakah engkau agape kepadaku? Pileo Tuhan. Gampang aja menunjukkan cinta sama Tuhan ya. Tuhan turunkan, ini pemahaman anak ini belum tepat. Agape ku tanya, pileo dijawab. Sekarang ku turunkan. Apakah engkau pileo kepadaku? Engkau tahu Tuhan. Ini yang Tuhan suka. Sadar. Ini yang Tuhan suka. Anak-anak Tuhan harus sadar posisi. Anak-anak Tuhan harus tahu keberadaannya. Jangan ikut Tuhan hanya seperti itu saja. Anak-anak Tuhan, engkau berbeda daripada dunia ini. Simon itu kadang perlu ditegur seperti itu. 3 kali sadar dia. 3 kali mengkhianati Tuhan Yesus. Kalau sahabat, pileo, kasih persahabatan. Apakah engkau pileo padaku? Engkau tahu Tuhan, kalau aku mengasihi engkau. Enggak lagi dia bisa ngomong. Karena memang dia mengasihi tapi enggak punya kekuatan. Takut dengan dunia ini. Engkau tahu Tuhan. Kesadaran ini yang dibutuhkan. Pileo, kalau memang pileo kok kau jual aku. Kalau pileo kok kau tinggalkan aku. Kalau pileo kenapa kau menyangkali aku. Akhirnya aku tak enggak kenal aku siapa itu. Saudaraku, ini membuat Tuhan itu suka. Sehingga dia punya iman yang kuat. Setelah dia dibaharui, gembalakanlah domba-dombaku. Ini dasar dalam pelayanan, dasar dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pelayanan itu bukan hanya di mimbar. Pelayanan kita di sana paling berat, di luar sana. Bagaimana kita tampil beda, bagaimana di dunia kerja, bagaimana mencari teman hidup, pasangan hidup, bagaimana mengambil keputusan menilai. Itu sangat berat sekali. Sangat berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata iman di dalam perjanjian lama ini merupakan ekspresi yang bisa dilihat oleh orang lain. Bagaimana kita tidak goyah. Ini baru hanya secangkir kacang merah, gak berani lagi bersaksi ya kan. Banyak hamba-hamba Tuhan hanya karena teman hidup gak lagi melayani Tuhan. Artinya memilih teman hidup itu yang penting kawin. Karena di surga nanti gak ada kawin mengawinkan. Mumpung di bumi, kenapa rupanya kalau gak kawin? Banyak orang asal jadi mau kawin saja. Padahal ujung-ujungnya hancur karena tidak dalam pimpinan Tuhan. Banyak orang mencari pekerjaan juga seperti itu. Yang penting kerja. Entah apapun itu. Padahal di dalam itu nanti dia bukannya hidup di dalam terang Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Emunah, ekspresi yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah. Tidak goyah akan janji-janji Tuhan. Memang gak gampang di sini ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Di dalam perjanjian baru, kata iman itu pistis atau pistos. Kata kerjanya percaya, pistevo. Kata-kata ini sudah dipakai dalam Septuaginta, itu Alkitab Ibrani.
Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Sebagai terjemahan kata Ibrani, aman dipakai juga di situ. Yang berarti keadaan yang benar dan dapat dipercaya, diandalkan, berpegang teguh pada janji. Jadi iman, percaya atau iman di dalam Alkitab, keyakinan terhadap firman Allah, keyakinan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah goyah, gak pernah goyah. Dan itu dapat dilihat di dalam sikap dan gaya hidup kita. Ini sangat dibutuhkan. Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, bagaimana orang-orang percaya ya disiksa, dianiaya, bagaimana mereka disepelekan, tetapi mereka tetap teguh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu juga kita tahu jenis iman. Karena banyak orang iman katanya, lama-lama akhirnya dangkal soal iman. Berimannya kau, percayanya kau, ya aku percaya, tapi sikap hidupnya nggak jelas. Jadi iman yang dimaksudkan di sini, nomor 4 pula ini ya, nggak apa-apa, jangan lihat nomor. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan ini yang benar. Di mana iman yang menyelamatkan ini harus didahului oleh pertobatan, lahir baru, regenerasi. Apa yang dimaksud dengan lahir baru kita sudah tahu. Waktu kita percaya dan menerima Yesus, waktu Injil disampaikan. Apa itu Injil? Injil itu adalah kekuatan Allah yang menghancurkan dosa. Yesus yang sangat penting telah kami sampaikan, kata Rasul Paulus. Apa itu Injil? Siapa itu? Bahwa Kristus telah mati sekali. Bahwa Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Dia mati dan dikuburkan, bangkit. Itulah Injil. Bahwa Allah telah menjadi manusia, mati, dikuburkan, tetapi dia mengalahkan maut dan bangkit. Maut tidak berkuasa atas dia karena dia Allah. Lalu dia bangkit. Untuk apa dia mati? Disalib, menyelesaikan segala hutang dosa kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah yakin Yesus ada di hati kita? Apakah kita sudah mengalami kelahiran baru? Dulu saya Kristen, orang tua saya pendukung gereja, donatur gereja di kampung. Saya orang Sri Bedolok. Gereja itu orang tua saya juga yang mendukung. Tetapi apakah dengan berbuat gitu langsung masuk surga? Enggak. Saya selalu diajarkan ke gereja kau, sekolah minggu katanya kan. Tetapi ketika tahun 86 dalam satu retreat Bible Camp, di situ aku dengarkan tentang Injil. Kalau aku bisa ngerti Injil itu pun karena Tuhan. Bisa kita hadir di sini, setia di sini, bisa nggak ngerti. Apalagi kok terikat otak ini dengan dunia gadget. Banyak sekali, susah sekali untuk paham firman Tuhan. Makanya berdoa ketika mendengarkan firman. Maka pada waktu itu kami belum banyak kali masalah-masalah gadget kan. Pada waktu itu masih tulus mendengarkan firman. Ketika aku dengarkan firman itu yang disampaikan oleh hambanya, dia katakan apa? Allah mengasihimu, dia sayang samamu, dia turun dari surga, disalib karena dosamu. Dijelaskan tentang salib. Siapakah sebenarnya kita sehingga Tuhan mau mati bagi kita? Wih, mulai mikir aku, apa dosaku? Kupikirkan dosa-dosaku, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan, semua sudah ditanggungkan kepada Yesus sehingga dia mati di salib. Itu segala dosamu. Dia mati dan bangkit dan dia berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Siapa yang mau percaya? Pada waktu itu hatiku sudah mulai digerakkan. Siapa yang mau percaya? Angkat tangannya. Lalu ku angkat bola tinggi-tinggi. Ini tantangan. Lalu apa kata orang? Dagingku bunyi, tapi hatiku rindu, tapi pikiran kacau. Angkat tangannya, berdiri di tempat. Berdiri lagi. Sudah berdiri di tempat, jangan lihat kiri kanan. Dulu kayak gitu gayanya. Saya nggak mau lihat kiri kanan. Maju ke depan. Wah, maju lagi nih. Tantangan gimana ini? Maju, terpaksalah maju. Kulihatlah berkerumun orang maju. Berlutut, katanya. Waduh, berlutut lagi. Lalu kemudian diarahkan menerima Yesus. Itu tantangannya besar kan. Setelah selesai itu, ayo masuk dalam kelompok untuk follow up. Gak usah aku bilang hamba Tuhannya. Pada waktu aku dipimpin oleh seorang kakak rohani kita, mulai ditanyain. Ayo dek, jika kita mengaku dosa maka ia setia dan adil. Jadi apa dosa-dosamu diakui? Ngapain pula aku ngaku dosa sama kau? Mawan. Karena aku memang sampah. Karena aku dulu orang yang hidup di dalam kedagingan. Siapa pun gak aku takutkan. Sehingga aku mikir, ngapain pula aku ngaku dosa sama dia? Karena aku belum paham. Iya, firman Tuhan katakan jika kita mengaku. Jadi kalau ada dosamu mesti diakui supaya setan itu tahu kau sudah ngakui, sehingga nanti kita putuskan dalam nama Yesus.
Lama kali aku bisa berdoa, nggak bisa berdoa. Karena aku orang jahat, jahat dalam arti nggak kenal Tuhan. Dituntun, nggak tahu aku berdoa. Aku bilang, ikuti abang ya, ya. Tuhan Yesus, Tuhan. Cepat kali pula dia ngomong kan, diam lah aku. Kenapa diam? Cepat kali abang ngomong. Aku bilang, nggak mana aku ya. Udah tahu lah kita ya siapa yang cepat-cepat doa itu. Akhirnya dilambatkannya. Payah kali kakak-kakak abang-abang rohani itu melayani saya. Tapi mereka penuh kesabaran karena Kristus. Akhirnya aku dimerdekakan. Hari pertama aku gelisah, hari kedua makin berontak setannya itu. Hari ketiga aku dilepaskan. Aku bilang, maunya jangan pulang di sini terus. Makanya sudah luar biasa kan, pernah ikut retreat. Ritik kita sama Tuhan. Artinya menggebu-gebu hati kita itu, jatuh cinta. Sejak dari situ hidupku diubahkan. Saudaraku yang dikasih oleh menerima Yesus ada pengalaman pribadi. Itu namanya regenerasi. Ketika kita percaya menerima Yesus, dosa itu kita tinggalkan. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Kalau belum mengalami, bilang sama Tuhan, Tuhan aku belum mengalami, aku mau mengalaminya. Siapkan dirimu. Jangan menjadi Kristen yang biasa-biasa. Ini iman yang menyelamatkan, yang penting sebagai dasar untuk kita boleh mengalami pertumbuhan. Kalau nggak ada benihnya, apa yang mau ditumbuhkan? Iman merupakan aktivitas kita juga. Artinya tindakan-tindakan orang yang sudah percaya menerima Yesus nampak dari kehidupannya sehari berubah dia. Yang tadinya dia suka gosip nggak lagi. Yang tadinya dia suka berpikir negatif nggak lagi. Hatinya itu sudah pingin merindukan kekudusan, merindukan hidup dalam Tuhan, seperti jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kan ingat dia, di mana dia, apa yang dikerjakannya, maunya dia yang diceritai terus. Asal dengar hatinya bergelora, begitu cintanya sama Tuhan. Sudahkah saudara mengalami hal seperti ini? Kalau belum, berdoa. Karena ini yang pertama, mengikut Yesus itu bukan perasaan-perasaan, tetapi pikiran kita tunduk, hati kita tunduk kepada Allah. Iman kepada Allah dan firman-Nya. Itu yang dikatakan apa? Ketika kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu benih iman. Maka iman kita diinginkan bertumbuh. Jadi nggak diam saja, bergerak dia di dalam hati, dinamis. Dia menginginkan, aduh aku harus kebaktian. Entah apapun, ada kawannya ajak dia berulang tahun, ada mau ke sana. Pokoknya aku harus kebaktian hari ini. Ada kerinduan seperti itu. Sekarang susah ya. Susah kalau ada saudara di sini saat ini, itu bukan karena kehebatanmu. Entah engkau pikirkan yang saya sampaikan entah enggak, tapi itu bukan kehebatan. Buka hati sama Tuhan. Sebab apa? Enggak semua orang bisa dengar firman Tuhan. Banyak orang bergelimpangan di sana. Sedih melihatnya. Ketika khotbah di kampus-kampus juga kok jadi sedikit gitu ya. Gak gampang lagi datang sama Tuhan. Karena apa? Banyak di luar sana tawaran-tawaran yang indah-indah. Karena orang berpikir yang datang sama Tuhan itu yang patah hati. Yang datang sama Tuhan itu orang miskin. Yang datang sama Tuhan itu orang yang tak berdaya. Pikiran orang. Mereka merasa dirinya hebat sehingga gak mau datang sama Tuhan. Silakan ajak teman-temanmu untuk minggu depan. Bagaimana responnya? Alah, hari gini mau ke situ pula. Alah gak usah lah fanatik kali kita nih. Alah gak usah lah terlalu suci-suci kali kita ini. Ini zaman teknologi canggih. Saudara kasihan ya lihat mereka. Aku ada kasihan kali orang yang masih menyombongkan diri. Padahal hidup matinya ada dalam tangan Tuhan. Masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Tapi menepuk dada sama Tuhan. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, karena anugerah. Amin. Haleluya. Saudara, itu imannya itu kalau sudah ada Yesus di sini, iman yang menyelamatkan itu, iman benih iman oleh karena iman kepada Yesus itu rindu bertumbuh. Sehingga rindu berdoa, rindu baca Alkitab, rindu hal-hal rohani. Di sisi lain, iman sebagai karunia Roh Kudus, iman ini muncul ada juga begini. Karena iman ini tadi iman yang dasarnya itu iman yang menyelamatkan. Tapi dalam kehidupan kita kadang kita diperhadapkan mengambil tindakan-tindakan iman. Ada seorang cewek pada waktu itu dia selalu menangis karena untuk teman hidup. Lalu aku bilang gini sama dia, kita berdoa ya. Tapi kau harus siap, kita doanya gini, mau menikah gak menikah, punya pacar gak punya pacar, Tuhan aku siap. Oh enggak lah gak berani. Kok gak berani? Kalau aku dulu gitu. Tuhan engkau segalanya bagiku. Mau punya pacar gak punya pacar, mau kawin gak kawin, Tuhan aku serahkan padamu. Makanya gak sibuk aku cari laki-laki. Gak sibuk sampai sekarang ini ya suami gak memberhalakan seperti Filimin dia, engkaulah dewaku. Kami sama-sama melayani aja. Saudaraku apa? Karena cinta kita harus lebih besar kepada Tuhan. Ketundukan, ketaatan kepada Tuhan. Ini ada kan gara-gara memang keluarga harus diperhatikan. Tetapi ingat,
Kita sebagai orang percaya kadang diperhadapkan dengan tindakan-tindakan. Ada iman kadang-kadang aku percaya, saya yakin. Waktu kami melayani ke satu pulau, lalu saya khotbah di daerah itu. Ketika saya khotbah, saya bawa teman. Dia memang saya tahu punya karunia khusus. Saya orang Injili tapi saya percaya dengan karunia-karunia khusus yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Lalu dia bilang begini, Bu, waktu ibu khotbah tadi kulihat kuburan di sebelahmu. Apa itu, Bu? Katanya. Aku enteng aja jawab, ku ingat Alkitab. Iya, kata Tuhan itu kuburan itu kalau di Alkitab itu dilabur putih, di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Mungkin kayak gitu cuma di sini. Padahal saya canda saja. Tapi dia langsung ngomong dan memang mengakui jemaat-jemaat di sana. Di pulau apa kami itu ya, lewat Surabaya ke sana pelayanannya. Memang dia ada di tengah daerah itu dan seluruh hiasan-hiasan terbuat dari jati, kayu jati, gereja tua. Tapi nggak ada lagi anak muda, udah tua-tua udah gini-gini. Nggak ada lagi orang mau ke gereja, makanya dilabur putih, di dalamnya ulat-ulat. Saudara, ini tantangan. Bahkan dia pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu dilihatnya anaknya gini-gini. Dia nggak pernah keluar ngikuti anaknya, dipanggilnya anaknya. Ngapain? Kemana kau semalam? Nggak ada, Mak, nggak ada. Ngapain kau semalam? Kulihat kau kayak gini. Mama buntuti aku ya? Katanya. Tidak, kau ngapain? Akhirnya anaknya nangis. Ya, Mak, aku minum. Tenggen maksudnya. Oh, minum apa? Anggur ini aku nggak ngerti lah itu namanya itu. Besoknya, ayo temani Mama dulu pergi. Mereka pergi ke suatu tempat. Yang mana anggur yang kau minum itu, Nakku? Yang ini, Mak. Diambil sampai berapa botol, sampai di rumah bikinnya gelas. Ayo kita minum, Nak. Diminum Maknya, padahal udah panas sekali tenggorokanku katanya. Akhirnya anaknya bilang, maaf, tidak akan kulakukan lagi. Ini tindakan-tindakan ekstrim dari seorang ibu untuk menobatkan anaknya. Tapi karena dia lihat ini bahaya. Padahal dia hanya melihat. Saudara, banyak hal ini karunia itu diberikan Tuhan tanpa batas. Tapi untuk orang yang bertumbuh, yang dewasa imannya. Jadi ada kadang yang memang dikatakan di sini muncul seketika pada saat karunia Roh Kudus bekerja. Seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul. Pencurahan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa yang dimengerti pada waktu itu. Sehingga orang-orang di luar tahu, wah, ngapain mereka mengatakan seperti ini. Itu memberitakan tentang Injil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah iman yang menyelamatkan. Ada iman yang tidak menyelamatkan, yang mana kita saat ini. Ada historical faith ya. Ini imannya itu hanya dianggapnya Yesus itu story sejarah. Jadi secara intelektual saja. Jago kali dia ngomong secara intelektual. Bisa dia jawab semua Alkitab itu, jago kali. Tapi intelektual saja. Moral, mental gak ada diubah. Ada juga dikatakan tentang yang bergantung kepada mujizat. Selalu berharap pada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Tapi Alkitab bilang yang selalu mengharapkan mujizat itu orang yang lemah imannya. Jadi kalau orang yang memang imannya itu kuat, kadang-kadang gak terjadi mujizat, tapi apakah masih percaya? Ketika anak saya cerita sama saya, dia ngambil S2 sekarang di IPB. Dia bilang begini, Mak, aku diajak kawanku karaoke, pulangnya aku sangat, di sana aku udah gelisah dan sedih. Karena apa? Karaoke atau apa ya? Bukan karaoke, apa? Kafe, tapi kafe kampus ya. Bukan kafe-kafe yang lain. Tapi orang itu nyanyi-nyanyi dunia, aku udah gak sejahtera, Mak. Kenapa kau tak pulang? Itulah, Mak, segan kali aku permisi. Dia nangis di rumah, kami video call. Dia nangis, aku sudah berdosa, bla bla bla. Akhirnya aku bilang gini, kau sudah diingatkan Tuhan. Sekali lagi kau pergi, Tuhan gak akan melakukan hal yang sama. Tapi kau harus punya keyakinan iman bahwa Tuhan tidak suka itu. Jangan kita berharap, saudara, pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul gak akan pernah terjadi lagi kayak gitu. Tapi bukan berarti Roh Kudus gak ada. Bukan berarti Roh Kudus gak dicurahkan di hati kita. Dicurahkan di hati orang percaya. Ketika aku katakan gitu kepada anakku, dia bilang, iya, Mak, besoknya diajak lagi. Sampai dia gak dicakapin lagi, gak diomongin karena dianggap aneh. Apa rupanya kau bilang, maaf ya aku gak bisa karena keyakinanku. Kawan-kawannya bukan orang yang beriman. Keyakinanku melarang aku berbuat seperti itu. Dianggap dia aneh. Gak apa-apa kau di situ kuliah, tetap kau berbuat baik bagi orang.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu banyak orang mujizat-mujizat yang nanti aku dilepaskan. Aku kan anak Tuhan nih, Roh Kudus ada sama aku, janji Tuhan. Tuhan gak akan pernah biarkan anaknya tergeletak, lalu dia jalan enak saja dijamin ginting sana. Padahal di situ simpang siur mobil, lalu mentang-mentang dia anak Tuhan, nanti malaikat akan angkat aku sambil cubit-cubit jerawat, di sini tabrak, mati. Iya kan? Jadi kita juga dikatakan di sini jangan hanya mempermainkan. Ada juga dikatakan di sini iman yang bersifat sementara, kesenangan aja. Itu di dalam Matius 13 itu tentang benih yang jatuh. Itu iman-iman sementara semua itu. Jatuh di tanah berbatu-batu, jatuh di tanah yang penuh semak belukar. Karena mereka hanya mau senang-senang saja. Ada banyak gereja saat ini yang hanya mau lagu-lagu yang temporal itu. Bukan aku salahkan. Tetapi banyak orang imannya jadi sangat sederhana. Jadi kalau udah susah dia pergilah ke gereja kan. Atar jago mantap udah disiribur katanya kan. Full musik ribur. Lagu-lagunya juga dahsyat ya kan. Aku suka loh lagu-lagu kayak gitu. Tapi banyak orang kalau belum dia memiliki iman yang menyelamatkan. Sehingga itu hanya apa? Iman yang hanya buat dia senang. Ayo datang ke gereja, ayo datang ke YPDPA. Nanti di sana kita dikuatkan, dihiburkan. Memang mau cari penghiburan. Gak kau temukan. Cari Tuhan maka diberi penghiburan. Jangan salah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan kepadamu. Itu kan yang dikatakan. Sehingga banyak orang datang mulai ya kayak lagu kita tadi kan senang ya. Yang paling dahsyatnya lagi lagu-lagu yang sangat luar biasa. Lalu mulai penyembahan juga, penyembahan yang sangat luar biasa. Tapi enggak mendarat, hanya karena nangis dia. Ya Tuhan, Engkau mengasihi aku Tuhan, beginilah begini. Berharap secara manusiawi berharap kepada Tuhan, enggak akan dijawab doanya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan satu apa? Kalau kau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam, minta apa saja. Itu bicara masalah iman, keyakinan. Tapi banyak orang kadang-kadang apa dijawab. Kadang-kadang kita tahu siapa yang jawab itu. Jangan-jangan yang jawab itu setan. Karena setan juga bisa jawab. Ingat kembali Musa. Waktu tongkat itu imam-imam itu tabib ya. Bisa jadi ular. Karena si Musa Harun letakkan jadi ular. Oh kami juga bisa. Yang gak bisa mereka menyelamatkan. Yang mana iman kita? Kita datang ke sini mau ngapain? Mau cari berkat? Jangan dulu, nanti itu ada berkat yang hebat. Tapi cari dahulu Yesusnya. Sudahkah ada Yesus di hati kita? Pengalaman yang bagaimana? Kalau memang ada Yesus di hati kita, suka berdoa, suka baca Alkitab, suka beribadah. Kalau dengar lagu-lagu rohani pun langsung kontak dia. Suka hal-hal rohani, itu karena sudah ada Roh Kudusnya. Tapi kalau ada roh kudanya, roh kudis, roh kurap, ya udah garuk-garuk terus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu itu kita sudah berbicara tentang iman. Sekarang bagaimana prosesnya, pertumbuhannya? Yang pertama sekali, kalau mau bertumbuh imannya, sudah percaya, sudah ada Yesus di hatinya, maka kita harus menjalin hubungan dengan dia. Tentu kita tahu bagaimana siapa itu? Nuh ya. Nuh di dalam kitab Kejadian pasal 6 itu. Di tengah-tengah orang yang gak beriman, dipilih Tuhan dia. Jadi bukan karena dia baik maka dia beriman. Anugerah ayat sebelumnya itu, mari kita buka dulu. Supaya lebih jelas, kita buka dalam kitab Kejadian. Ya, sorry. Pasal 9 ya. Pasal 9. Pasal 6. Itu ayat sebelumnya kita baca dulu biar jelas dia, ayat 8. 6 ayat 8, dua-dua ya. Tetapi Nuh mendapat apa? Kasih karunia. Kasih karunia dulu. Pilihan, anugerah. Tuhan lihat dari surga semua orang berdosa, tapi dipilihnya si Nuh. Anugerah Nuh, sehingga anugerah itu, kasih karunia itu memampukan Nuh hidup dalam ayat 9. Dikatakan Nuh ada seorang yang benar, dia hidup dalam kebenaran. Semua orang berdosa di sekitar tapi dia hidup dalam kebenaran. Tidak bercela, tampil beda ya. Hidup bergaul dengan Allah. Jadi dia dimampukan, itu HPDT. Kalau belum ada Yesus di hati kita, jangan harap bisa bergaul, ngantuk-ngantuk.
Siapa yang selalu ngantuk baca Alkitab, dengar khotbah, mulailah tanya dulu. Karena kalau ada Yesus di hatimu, kuasa yang ada padamu jauh lebih besar, kuasa Roh Kudus, bisa tengking. Aku sukanya ngantuk. Ini aku nggak berhenti-berhenti, hari ke hari, hari ke hari. Dalam menyampaikan firman, pagi-pagi sudah tak teriak-teriak untuk anak-anak. Karena ada sekolah kita tiap pagi saya di situ siap. Itu ada siswanya di belakang satu, minta ikut. Ini teman saya dalam tim pelayanan. Tiap pagi sudah hampir 7 tahun. Tiap pagi teriak terus. Belum lagi yang lain. Berbicara meletih lagu tadi tiada lelah. Betul, amin, haleluya. Memang tubuh kita sudah, tapi masih pengen. Tuhan pergi lagi, aku pergi lagi, tapi nggak bisa lagi karena terbatas. Saudara, semua itu terjadi karena anugerah. Maka penting Yesusnya dulu. Setelah itu baru kita masuk di HPDT, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Iman kita itu hanya bisa bertumbuh kalau kita merespon, ditanam benih, yakin Yesus Tuhan Juru Selamat, benih sudah diberikan sama kita. Itu kan harus disiram, dirawat. Percaya sama Tuhan Yesus tapi berdosa juga. Percaya sama gak mau baca Alkitab, bagaimana imannya bisa bertumbuh? Saudara, iman yang bertumbuh itu dikatakan kita matang, kita semakin dewasa, bisa menghasilkan buah. Maka yang pertama sekali kita perlu cinta Alkitab, suka baca Alkitab. Jadi membaca Alkitab itu ada 6 cara yang efektif. Baca, udah kebaca dari Kejadian sampai Wahyu. Banyak kan sekarang bagaimana kita bisa menekuni Alkitab ini dari YouTube. Ada juga nanti dikirim-kirimkan orang, coba baca ini, ada yang sampai bersuara dia. Kalau Bapak sudah baru baca lagi, dengar lagi. Wah, nggak bosan-bosannya. Luar biasa Alkitab ini. Jadi kalau kita sudah pelajari begitu, kuat iman kita itu betul. Kadang-kadang kita sudah memarah, ada hati. Tadi ada masalah lagi karena pensi tadi. Ada anak-anak berantem sampai dihentukkannya kepalanya ke urusan lagi. Saya datang. Kenapa? Oh, aku bilang, jadi kenapa kepalamu? Kuantukkan tadi. Kenapa kuantukkan? Supaya puas dia. Karena dia tadi sudah saya bilang, jangan ada pegang HP. Yang pegang HP saya rampas. Karena kita pensi, kalian di luar sana harus menjaga keamanan. Penjaga keamanannya mereka suruh anak-anak SMA-nya. Tapi main HP dia, datang yang paling senior sama dia, HP kau. Dibuat lehernya, HP kau. Ngamuk dia. Padahal sudah berhentinya tadi Bu, katanya. Lalu dia datang. Kau pikir kada badan kau besar, takut aku sama kau, katanya. Tiba-tiba ngomong gitu. Yang satunya pemain taekwondo, habis dihantamnya. Wih Tuhan. Lalu dia supaya senang dia, pantamkan muka. Ku bilang, itulah gara-gara HP-mu itu. Itu Tuhanmu, Tuhan dia disuruhnya kau kan. Hantamkan kepala. Mana mungkin Tuhan nyuruh kau lakukan itu. Akhirnya dia bilang, iya Bu, saya salah. Sekarang yang perlu kau sadar, mana HP-mu, kurampas. Janganlah Bu. Sini HP-mu itu, tapi dikasih juga, nggak pengen juga aku. Sekarang siapa yang salah? Setelah kau tahu nggak bahwa kau itu dirampas setan, kami mau rampas kau juga. Karena dia udah nangis, dia anak laki, rangkul aja begitu. Kami mengasihimu. Ingat aku, kami mengasihimu. Hapus matanya, nggak usah kau takut. Tapi ingat suara-suara tadi, suara setan. Langsung dia datang kepada yang kakak tingkatnya. Maafkan aku Bang, katanya. Selesai. Oke? Kita berdoa baru suruh. Ini saudara, tantangan kita banyak. Kalau kita nggak baca Alkitab, dari mana bisa kuat? Makan aja 3 kali sehari, belum lagi jajan, betul? Siapa makan 3 kali sehari di luar jajan? Ku ingat kos dulu, namanya anak kosi ya waktu mahasiswa, lewat rujak, Bang, rujak. Lewat bakso ya, bakso. Lewat es krim. Bang es ya, karena ngomong-ngomong terus hari Sabtu kayak gini ngomong-ngomong. Habis terakhir lihatlah mereka dari jendela, yuk jajan pikirku kan. Akhirnya lewat Abu Padi, lari aku lari, Bang Abu Padi. Kakak ini loh. Sebab apa saudara? Itu nggak bisa pengendalian diri, butuh kita firman Tuhan. Amin. Baca, pelajari. Pasti ada kelompok PA di sini. Pelajari, jangan selesai pulang tinggal. Hafal itu, dihafal mati. Karena itu pedang roh. Renungkan. Siang dan malam dikatakan. Jadi waktu kita kehidupan sehari-hari, renungkan firman Tuhan. Lakukan, bahkan ajarkan. Kadang-kadang anak-anak di rumah kami suka adu-adu mulut gitu. Pelan-pelan pun nanti udah marah-marahan. Ingat firman Tuhan yang tadi pagi. Iyalah Bu,
Iyalah, baru nanti silap lagi, tapi itulah tugas. Tapi kalau dia rajin baca Alkitab juga, merenungkannya siang malam, Tuhan aku menjadi doakan, kuat kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, HPDT itu membaca Alkitab. Alkitab itu harus menjadi yang prioritas. Sekarang kan harus punya Alkitab gini, walaupun kita suka pakai HP. Karena HP itu nanti kalau lobet, leng, macam-macam, kita nggak bisa lagi beli ya, beli. Kalau orang Kristen lagi nggak beli HP nanti bagaimana? Nggak ada lagi diterbitkan karena sudah rugi terus, nggak bisa diproduksi lagi. Jadi kita harus rajin beli Alkitab. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, baca, pelajari sungguh-sungguh. Itu yang pertama sekali kalau mau kita kembali bertumbuh imannya. Karena kita makan minum dari firman Tuhan. Yang kedua itu doa. Itu kan gak mungkin saya bahas bagaimana membaca, mempelajari. Pelajari itu tanya aja apa, siapa, mengapa, di mana. Buat aja itu secara sederhana. Apa katanya di sini? Oh ada janji. Siapa yang berjanji? Janjinya pakai syarat apa enggak? Tanya aja Alkitab itu. Kalau kalian punya masalah tanya aja dia. Itu lalu kemudian hafal ayat itu satu persatu. Karena gini, Tuhan bicara lewat Alkitab. Tuhan gak pernah bicara lewat yang lain-lain. Alkitab itu muncul. Waktu kita berada dalam kesulitan, tantangan, cobaan, tiba-tiba muncul ayat itu. Suatu ketika itu pengalaman saya sangat luar biasa. Ketika saya mau pergi melayani ke rumah sakit Metodis, itu di atas angkot. Waduh, udah tinggal berapa menit lagi, terlambat lagi, saya sudah gelisah. Sampai di Bundaran namanya itu Rumah Sakit Siti Hajar. Berhenti angkotnya. Tadi saya sudah bilang sama teman saya, nanti kalau berhenti kita tukar ya angkot kita, tukar angkot kita. Tapi begitu kami berhenti udah mau turun, naik seorang perawat. Kak Deli, dia bilang begitu. Iya Dek, iya kakak kan hari ini di rumah saya. Kayak mana kita? Tenang Kak, masih ada 5 menit waktu kakak. Itu sebenarnya sudah ada Tuhan ngomong sama aku. Tenanglah supaya kamu dapat berdoa, tenang. Jadi ketika saya gelisah itu, firman itu datang, saya tenang saja, saya percaya Tuhan. Disediakan perawat. Demikian juga dalam mencari teman hidup, pekerjaan, persoalan-persoalan dalam rumah tangga, mengatasi masalah-masalah, semuanya firman Tuhan ini luar biasa. Luar biasa sekali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua itu doa. Kita harus punya jam-jam doa. Ada enggak jam doa pribadinya? Bukan doa makan, bukan doa tidur. Orang Kristen itu enggak gampang jadi orang Kristen. Karena kita harus jadi murid, menjadi murid Yesus itu enggak gampang. Harus seperti Kristus. Yesus menjadi teladan hidup kita. Seberapa banyak kita sudah meneladani dia. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang punya iman yang tadi itu ya. Iman yang sementara, iman yang mengharapkan mujizat, tapi kita iman yang menyelamatkan. Jadi ada doa, P4 sudah tahu ya, penyembahan, pengucapan syukur, pengakuan dosa, permohonan. Ada teman dulu hamba Tuhan bilang sama saya begini, ngapain lagi kita ngaku-ngaku dosa? Kan sudah diampuni segala dosa kita. Loh, Tuhan bilang dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 jika kita mengaku. Jadi jangan tunggu soal pengakuan itu. Tapi yang pertama penyembahan. Saya mengajarkan itu juga ketika anak-anak suruh, ayo 2 kalimat penyembahan. Ada saya PA-kan lagi, saya setiap hari Minggu mem-PA-kan dia di tempat yang agak jauh. Pas waktu itu, ayo pengucapan penyembahan. Coba 2 kalimat, belajar aja. Terima kasih, tidak terima kasih, saya tutup mata, tidak terima kasih. Kami bersyukur, tidak bersyukur, namanya penyembahan. Coba menyembah Tuhan, siapa dia, apa yang dibuatnya, keagungannya, kebesarannya, kehebatannya, keperkasaannya, ucapkanlah. Karena di atas pujian penyembahan kita lah bertahta. Allah berkuasa, kita bisa melihat, dahsyat Tuhanku, Allahku dahsyat berkuasa, kan gitu kan. Kalau nggak kita tahu kedahsyatannya, kita akan buat dia hanya seperti biasa-biasa. Allahmu hebat. Maka perlu penyembahan. Bersuara gak apa-apa. Yang saya ingat dari PDPA penyembahan rame-rame bersuara. Kenapa? Itu pribadi. Gak usah bisik-bisik. Kenapa rupanya kok berteriak? Saya teriak tiap pagi jam 5 udah teriak. Ini ada pemain musik kami di sini. Sambil berdoa. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha kuasa. Allah Abraham terus ngomong. Buka lagi mataku. Ada namanya Cio, bangun. Pujilah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Mengajar. Tapi kadang-kadang mengajari anak menyembah. Lalu kemudian saya coba, susah mereka. Ayo kita bikin. Mulai praise and worship. Penyembahan itu bukan milik karismatik. Milik orang percaya. Kalau nggak tahu nyembah, baca kitab Mazmur. Pelajari itu. Agungkan Tuhan. Jangan kita hanya nonton video
TikTok saja dan like ketawa kita di situ. Padahal kau tidak tahu perjalanan hidupmu masih panjang. Emangnya Tuhan suka sebentar kita haleluya, sebentar kita haleluya, sebentar nyembah setan, sebentar nyembah Tuhan. Tuhan muntahkan, katanya, jijai gue katanya. Mari mulai menyembah ya, berikan waktu jam doamu. Terserah saudara mau jam berapa. Ketika kau pulang pekerjaan, selesaikan semua, berdoa dulu penyembahan. Tidak harus berjam-jam. Tetapi yang Tuhan mau lihat bagaimana kau merespon cintanya. Dia mau ngomong loh sama kita. Dia mau bicara sama kita melalui Alkitab, tapi dia juga mau dengar suara kita. Kalau nggak tahu nyanyi saja, pasang kaset puji-pujian penyembahan, renungkan, ya Tuhan Engkau hebat, Engkau dahsyat. Penuhi pikiranmu, hatimu dengan kebesaran Tuhan. Itu perlu latihan. Pengucapan syukur beda. Kalau mengucap syukur berterima kasih kan. Tapi bukan saja untuk berkat-berkat. Ketika kita berhadapan dengan tantangan, Tuhan terima kasih, tadi aku sangat sakit hati karena aku tidak diomongin. Tapi aku bersyukur kepadamu Bapa karena aku tahu Engkau mengasihi aku. Kenapa enggak bersyukur? Banyak yang harus kita syukuri. Begitu juga pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu jujur saja. Tuhan, tadi kesal kali aku sama dia. Betul-betul lah ini Tuhan. Pribadi ini yang saya sampaikan ya. Jangan pula nanti doa umum. Tuhan tadi aku jijik kali yang satu itu. Ya berantem kita. Ini yang saya bicarakan pribadi loh. Dasarnya untuk iman bertumbuh. Curahkan seluruh isi hatimu. Dia Bapa yang sangat mengerti. Nggak usah terlalu ditata-tata kalau secara pribadi. Tapahohom asa tapuka masuk. Ali amanami. Nggak usah. Bapak sakit hatiku Bapak. Sedih aku Tuhan. Teriak kalau di situ. Bila perlu ambil bantal biar nggak dengar orang. Bapak. Secara psikologi kita terbantu. Tetapi kita sudah curahkan isi hati kita. Semuanya di situ mau merepet, mau marah. Nanti setelah kita keluar karena kita rajin baca Alkitab, maka Alkitab itu akan bicara, iya ya Tuhan ya. Jadi bisa kita malu sama Tuhan. Kalau aku suka gini, Tuhan ini suka kali bercanda Tuhan. Karena udah dekat kali kurasa jadi aku ngomongnya begitu. Karena setelah aku renungkan, iya ya Tuhan ya. Yang paling luar biasanya akibatnya apa? Gak ada lagi yang kuinginkan di dunia ini. Ini gak gampang. Gak menginginkan pujian lah, gak ada lagi. Entah apa gak ada lagi kuinginkan. Ada orang yang menawarkan sama aku. Sabar ya Bu ya. Nanti perpuluhan saya masuk. Aku hanya diam saja. Apa yang Bu perlukan? Aku perlu gini. Ya nanti. Waktu dibilangnya uangnya, jumlahnya 250 juta. Aku tenang saja sampai di rumah aku bayangkan. 250 juta. Aku akan pakai itu untuk beli ini, beli mau muntah saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Gak ada lagi yang ku ingin selain aku. Jadi kalau dikasih uang sama aku mau M pun itu udah ku tahu menggunakannya bukan untukku. Karena sudah ku tahu kantong-kantongnya. Seharusnya tadi dia harus ikut ke sini, tapi setiap Sabtu dia jam doa. Karena aku ajak yuk Bu ke PDPA gitu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang beriman itu dia percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, itu diawali dari doa-doa. Mari jangan terlalu banyak minta-minta. Tuhan, jaga aku Tuhan, udah habis uangku Tuhan, kasih dong. Gak gitu. Imanmu itu tunjukkan tenang. Terus imani dia. Ini yang perlu, tapi baca Alkitab, terus renungkan Alkitab, kemudian penyembahan, bikin doa-doamu. Jangan abaikan itu. Tuhan akan melakukan perkara besar. Baru permohonan, gak usah takut. Dirimu aja doa, gak usah, udah banyak mendoakan dirimu. Mulai doa umum. Doakan negeri kita ini apalagi 2024 ini. Lihat bagaimana perpolitik. Jangan berdoa. Mulai kembangkan doa itu juga apa? Karena orang yang percaya imamat yang rajani menjadi pendua-pendua syafaat. Gunakan itu. Kalau kita terus-terusan mendoakan diri kita, Tuhan bilang yang ketakutannya itu katanya kan. Jadi tenang saja, aku percaya. Langkahkan iman, langkahkan langkahmu dan mulai berdoa, mendoakan banyak hal, penginjilan. Pelayanan kita di tempat ini. Doa-doa pribadi. Lalu yang ketiga itu. Baca buku rohani. Penting. Ini sudah banyak mungkin di SMS ya sama kita. Jangan abaikan. Baca terus baca kan. Banyak kali dikirimi orang harus dibaca. Harus dibaca. Ya pandai-pandai kita ngatur waktu kita. Tapi semua itu indah. Saudara 3 hal ini sebenarnya gak sulit kan. Bagaimana pertumbuhan iman. Tapi maukah kita? Maukah kita mengerjakannya? Alkitab itu harus dilakukan. Ketika kita sudah baca firman Tuhan, pegang di dalam kehidupan, lakukan. Kami banyak tantangannya.
Ada orang yang mulai mengkhianati kami, mengancam, tapi bisa mengasihi ya. Aku terkagum-kagum sama Tuhan, hebat kali kau ya Tuhan ya. Sementara semua udah pada marah. Marahnya apa? Masukkan aja itu ke pengadilan, masukkan aja mereka memfitnah bla bla bla. Tapi bisa ada kasih yang luar biasa. Itu yang aku heran sekali tentang Alkitab ini, firman Allah. Jadi ketika hati kita dipenuhi, baca, pelajari, hafal, lakukan firman Allah ini, bahkan bila perlu ajarkan, itu akan membuat kita apa? Semakin bertumbuh. Karena iman itu firman itu santapan, makanan rohani kita. Kalau dia lapar gimana? Kalau kita kurang gizi gimana? Asal menghadapi tantangan nangis, cengeng, marah-marah, merepet, ya kan? Allah nggak mau lagi laku, kalian aja lah di situ. Pikirannya kotor, susah dia berpikir positif. Aku sangat bersyukur, banyak kali yang negatif kotakku ini datang, cakap-cakap orang, mencacilah orang, gosip lah, semua datang sama aku. Kadang-kadang udah pusing, lagi kepala aku dengar, tapi akhirnya aku bilang, apa untungnya bagimu? Kalau beruntung lakukan, kalau nggak beruntung berhenti. Kalau itu membangun imanmu lakukan, kalau nggak berhenti. Indah sekali ya. Kita enak, bebas, tidak termakan. Kalau dulu sebelum saya bertumbuh iman saya, ada manggos gini-gini lah katanya gini, mana orangnya? Selesaikan. Mana bisa diselesaikan semua? Ada kemudian datang lagi ibu-ibu cerita sama saya, tahu ibu kalau sudah habis kelompok PA gosip. Gosip apa? Ya ceritaku dengar, bapak itu baik kali tapi ibu itu kejam. Hah? Aku kejam? Kan baik aku sahat ya. Tapi orang bilang itu hanya canda. Semua dibicarakan. Kenapa? Karena aku mengupas, menelanjangi, gak ada main-main. Kalau ada dosanya ini, karena ada seorang ibu ketika anaknya itu dilarang HP, dilarang karena pacaran. Masih anak kelas 7. Jadi ke sekolah kita jangan pacaran. Kalau pacaran kau keluar dari rumah ini, kau tinggal di rumah mamamu karena di gereja di depan rumahnya. Lalu mamanya ngomong sama suami saya, kenapa rupanya Pak kalau pacaran? Pas PW, persekutuan wanita. Ibu ngomong sama bapak kenapa kalau pacaran? Mau aku jelaskan? Ibu pacaran atau menikah umur berapa? 17. Berapa anakmu? Bisa kau sekolahkan? Itu maksudnya. Kejam ya. Karena gak mempan lagi baik-baik kita ngomong. Jadi fakta, realita. Begitu suami saya keluar dari rumah sakit operasi, anakku yang bungsu berantem sama anak-anak di sana. Maaf ya, aku tendang nanti apa bapakmu itu masuk rumah sakit lagi, kata si anak laki-laki ini karena prostat operasi. Anak saya lapor, mana dia, panggil. Kau bilang begitu ya? Sini. Ku bawa ke kamar. Itu bapak itu sudah tendang burungnya itu. Ku tendang masuk rumah sakit lagi nanti katanya. Tendang lah. Tendang, ibu kan kau jago, tendang nggak apa-apa, ibu nggak marah. Supaya enak kau bertanggung jawab dengan bahasamu, tendang. Enggak bu. Hati-hati berbicara nak ya. Pikir dulu baru kau ngomong. Jadi di sekolah itu gitu, langsung perhadapkan. Sehingga mereka mulai hati-hati berbicara. Itu latihan-latihan. Kita harus melatih diri kita untuk tidak serupa dengan dunia ini. Gak usah takut. Utamakan Tuhan, amin. Di dalam Kisah Para Rasul ini terakhir ini. Sudah hafal semua ini kan. Itu berbicara tentang kehidupan jemaat yang mula-mula. Jemaat mula-mula mereka hidup dalam iman. Apa yang terjadi? Ini hasilnya. Saya hanya mengungkapkan hasil kepada kita. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kalau kita beriman, iman kita bertumbuh. Apa yang akan terjadi? Dalam ayat 41 demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah banyak kira-kira 3.000 orang. Orang yang menerima perkataannya berarti mereka punya iman yang menyelamatkan karena Kristus Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan? Ayat 42. Bertekun dalam doa. Mereka bertekun dalam pengajaran dalam Alkitab. Ya, seperti kita di sini harus daftarkan diri untuk ikut kelompok PA. Lalu kemudian dalam persekutuan rajin bersekutu seperti ini. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Artinya di dalam berkumpul mereka selalu merenungkan apa yang diperbuat Tuhan dalam diri mereka. Bukan gosip-gosip liar, tetapi berbagi cerita, bersaksi apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Akibatnya apa? Maka itu akibat ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Karena ayat 42, maka ayat 43 sampai selanjutnya itu menjadi hasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan kita akan semakin dahsyat. Hamba-hamba Tuhan akan dipakai luar biasa kalau kita bertekun dalam doa. Kalau kita bersekutu bersama-sama, maka terjadi mujizat dikatakan.
Mujizat terbesar jiwa-jiwa yang datang sama Tuhan. Mujizat terbesar ketika kita percaya menerima Yesus, tinggalkan dosa dan ikut Yesus. Itu mujizat. Ayat 45. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagi. Ada hati yang memberi. Ada kemurahan. Gak pelit dia mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan pelit. Saya sering sekali memberi bukan karena banyak uangku. Tapi ketika kuliah orang membutuhkan terap. Kenapa? Aku percaya kalau memberi pasti ngalir. Silakan coba. Saudaraku yang dikasih oleh, perpuluhanmu bagaimana? Persembahanmu bagaimana? Karena dari Tuhan. Kita bilang dari Tuhan tapi gak berani kasih sama Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan. Dan selalu ada dari mereka menjual hartanya. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam, rajin dia ke gereja juga. Rajin bersekutu. Mereka memecahkan roti dan selanjutnya di rumah masing-masing. Jadi ada kunjungan-kunjungan. Ya kalau sekarang mungkin WA, mungkin juga Zoom dan lain sebagainya. Tapi bertemu secara langsung itu penting. Dan yang ayat 47, sambil memuji Allah mereka disukai. Disukai loh. Iman yang bertumbuh disukai orang. Iman yang bertumbuh menjadi berkat bagi orang. Iman yang bertumbuh akan menghasilkan buah-buah. 5 buah. 1 buah karakter. 2 buah karir. 3 buah keselamatan jiwa, bawa jiwa sama Tuhan. Yang keempat, buah kekayaan. Yang kelima, kepujian ibadah kita. Mari kita berdoa. Oh, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya sebelum berdoa?